siang pemirsa, BBC News Indonesia kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terkini yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Di antaranya adalah kabar mengenai kondisi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Bersama saya, Muhammad Fahid, inilah BBC News Indonesia selengkapnya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, terjadi peningkatan jumlah wisatawan di Yogyakarta. Pendapat dari masyarakat yang menggunakan pembayaran online. Maroko sukses mengguncang dunia dengan menjadi kuda hitam di Piala Dunia Qatar. Kita jelang berita pertama. Peningkatan kunjungan wisatawan di Yogyakarta meningkat. Diperkirakan 7 juta wisatawan akan berkunjung ke Yogyakarta sampai pada libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait peningkatan kunjungan wisatawan di Yogyakarta, telah ada bersama kita reporter Asih Nur yang akan melaporkan dari Yogyakarta. Silahkan Asih Nur dengar laporannya. Baik Faris, saat ini saya sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan untuk berlibur. Diperkirakan sekitar 7 juta wisatawan akan memadati Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru. Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar, dikenal juga sebagai surganya wisata. Salah satunya Malioboro. Sekarang ini, siapa sih yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro telah dikenal secara luas sebagai tempat berbelanja oleh-oleh dan cenderamata khas Yogyakarta. Dari tahun ke tahun, Malioboro selalu ramai oleh para wisatawan yang menjadikan Malioboro sebagai tempat wajib yang harus dikunjungi selama di Yogyakarta. Oleh karena itu, tempat ini selalu ramai, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Seperti saat ini, terdapat lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke Malioboro. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di sejumlah titik, pihak kepolisian telah menurunkan personil untuk mengamankan lokasi dan menutup jalan di sekitar lokasi untuk memastikan lalu lintas di sekitar Malioboro tetap aman dan terkendali. Untuk mengetahui pengaruh peningkatan jumlah pengunjung, saat ini saya akan mewawancarai salah satu kusir di Jalan Malioboro. Ini kan musim liburan ya Mas, selama libur Natal dan Tahun Baru ini, ada nggak sih peningkatan orang yang naik andong dibandingkan dengan hari-hari biasa? Ya alhamdulillah, soalnya kan liburan ya banyak orang dari luar datang ke Jogja, ya alhamdulillah yang naik ya meningkat. Terus respon Mas atas peningkatan pengunjung ini gimana ya? Ya alhamdulillah, soalnya peningkatan ini kan bisa mengganti yang kemarin hari-hari biasa yang kadang nggak dapat penumpang, ya buat buat ganti yang nggak narik lah, ibaratnya gitu. Siang. Kalau boleh tahu namanya siapa? Rizang. Ya. Kenapa memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk berlibur? Alasannya apa ya, Kak? Karena Yogyakarta masih memiliki tradisional yang erat dan budaya yang bagus. Terus selama di Yogyakarta, tempat wisata favorit itu di mana aja ya? Terutama di mana tuh? Taman Sari, Malioboro, sama di Tugu. Itu saja yang bisa saya infokan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Asih Nur atas laporannya. Semoga dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan Yogyakarta bisa membuat pariwisata kita bangkit dari keterpurukan saat terjadi pandemi beberapa tahun belakangan.
Berbicara mengenai liburan, pastinya kita tidak lepas dari belanja dan pembayarannya. Saat ini pembayaran online sangatlah populer dengan adanya peningkatan teknologi. Banyak orang yang menggunakan pembayaran online sebagai salah satu pembayaran yang mereka gunakan. Berikut adalah pendapat dari masyarakat terkait pembayaran online. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ricky Wahyudi. Pembayaran online sangatlah populer dan sudah tidak asing lagi digunakan saat ini, baik di kalangan bawah, menengah, dan atas. Seperti melakukan pembayaran ketika membeli barang dan jasa. Berikut pendapat masyarakat mengenai pembayaran online. Pak, zaman sekarang kan pembayaran online sudah merajalela di kalangan saat ini ya Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembayaran online yang ada saat ini Pak? Itu sebenarnya kan mempermudah ini Mas untuk kita dagang juga di sini. Terus kalau saya pribadi sih saya mendingan yang cash Mas. Jadi langsung kita dapat uangnya, bisa langsung kita belanjain juga kan gitu Mas. Terus bagaimana sih Pak? Kenapa orang-orang lebih memilih membayar online atau secara digital daripada membayar manual atau cash gitu Pak? Jadi gini Mas, kadang-kadang kalau orang biasa saya tanya ya, dia bawa uang cash kadang-kadang kan udah habis, sudah belanja. Jadi makanya dibuat nanti kayak m-banking seperti itu Mas. Terus bagaimana sih Pak dampak terhadap masyarakat ketika orang-orang melakukan pembayaran online daripada manual? Kalau untuk kita sih ya sama aja sih Mas. Mau uang cash, tapi intinya kan kita ada m-bankingnya kan lebih gampang juga, pembelinya juga akan nyaman, kita juga nyaman kayak begitu Mas. Saya sangat membantu Mas, karena sekarang kan udah zaman maju ya, udah banyak yang pakai m-banking kayak gitu. Kadang kita ada yang mau belanja nggak bawa uang cash, kalau kita nggak punya kayak gitu kan, jadi orangnya kan nggak jadi belanja, kita nggak bisa dapat pemasukan kan. Jadi dampaknya itu dampak positifnya ya. Jadi untuk mempermudah yang pertama, yang kedua itu ya untuk kita tidak ribet-ribet bawa dompet segala macam, modal HP aja bisa. Nah, terus kenapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran online daripada cash atau manual Mas? Oh, jawabannya cuma satu itu, nggak ribet. Menurut saya itu pembayaran online itu lebih simpel. Nah, jadi orang-orang itu tidak banyak membawa uang, jadi dia cashless lah. Jadi hanya dengan satu handphone dia bisa membayar online dan membayar apapun lah. Saya lebih efisien sih Mas, dan juga lebih praktis karena kan kalau misalnya dengan manual atau cash, semisal nanti penjualnya itu tidak ada uang kembali kan harus menukarkan, nah itu kan repot, juga bisa membuat pembeli menunggu. Jadi kalau misalnya pakai online atau KRIS itu lebih praktis. Iya. Baik pemirsa, seperti itulah tanggapan dari masyarakat mengenai pembayaran online di zaman sekarang. Semoga dengan adanya pembayaran online dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Sekian liputan kali ini, saya Ricky Wahyudi, kami kembalikan ke studio. Selain itu, mengenai Piala Dunia pemirsa, kita sangat dikejutkan dengan tim dari Maroko yang mengguncang Piala Dunia Qatar tahun ini. Selama ini tim Maroko tidak pernah ada di bayangan orang, namun kini Maroko menjelma menjadi kuda hitam yang sukses menumbangkan sejumlah tim raksasa di Piala Dunia Qatar. Berikut adalah berita selengkapnya. Maroko datang ke Piala Dunia Qatar 2022 sebagai wakil Afrika. Di babak playoff kualifikasi, tim Singa Atlas menyingkirkan Republik Demokrat Kongo dengan agregat skor 5-2. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan resmi menjadi peserta di Piala Dunia 2022 Qatar. Bergabung di grup F bersama Kroasia, Kanada, dan Belgia, Maroko dikategorikan kuda hitam karena Belgia dan Kanada diunggulkan lolos ke babak 16 besar. Ditambah lagi Kroasia yang pernah menjadi runner-up di Piala Dunia 2018 Rusia. Maroko menaklukkan Belgia dan Kanada serta bermain imbang kontra Kroasia. Hasil ini sangat mengejutkan, di mana Kroasia yang sangat diunggulkan hanya bisa bermain imbang. Raihan pasukan Walid Regragui pun mengejutkan banyak orang. Apalagi catatan laganya, Maroko hanya kebobolan 1 gol melalui gol bunuh diri dari Naif Agueb saat kontra Kanada. Selanjutnya Maroko mengejutkan dengan kemenangannya. Di babak 16 besar, Maroko dihadapkan dengan raksasa Eropa Spanyol. Pada laga ini Spanyol yang dipaksa bermain tos-tosan tidak mampu mencetak gol dan pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Ashraf Hakimi sebagai eksekutor terakhir pada titik putih meyakinkan Maroko melaju ke fase 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar dan mengubur mimpi Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia.
Giliran favorit juara lainnya Portugal yang diusir dari Qatar. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat lebih pada pertandingan ini. Portugal harus tersingkir lewat gol sematawayang Youssef El Nesyri. Sundulan Youssef El Nesyri pun menjadi sejarah selain bagi Maroko yang baru pertama kali lolos ke semifinal Piala Dunia. Pemain klub Sevilla itu tercatat sebagai pemain pertama Maroko yang mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia. Dengan hasil ini, Maroko akan menghadapi raksasa Eropa Prancis yang sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2018 Rusia. Tentunya pelatih Walid Regragui harus menyiapkan strategi terbaik pada laga selanjutnya, mengingat Prancis yang memiliki pemain muda bertalenta seperti Kylian Mbappe yang akan menyulitkan serta mengobrak-abrik pertahanan benteng Maroko yang dipimpin Achraf Hakimi. Apakah keajaiban Maroko yang mengalahkan tim raksasa Portugal dan Spanyol akan terulang kontra Prancis? Dan apakah penampilan Trincina Singa Atlas mampu membawa mereka ke singgasana teratas? Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam BBC News Indonesia siang hari ini. Saya Muhammad Farid mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikanlah selalu BBC News Indonesia. Salam dan sampai jumpa.